wala rasula ba'dah amma ba'd. Kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari yang membahagiakan ini kita bisa kembali bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah secara virtual, dan tentu saja apa yang kita lakukan insya Allah tidak mengurangi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin bisa jadi lebih besar. Kenapa? Karena ada kuota yang harus kita keluarkan, ya. Kuota internet yang harus kita keluarkan, ya. Nah, tapi ya insya Allah pahalanya juga tidak akan berkurang, ya. Ketika kita mengaji secara tatap muka, ya, kita langkahkan kaki ke masjid, insya Allah satu langkah kaki kita menghapus dosa, satu langkah kaki lagi meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Ya. Jadi insya Allah apapun yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita luruskan kembali niat kita bahwa kajian kita adalah dalam upaya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pemahaman kita tentang ajaran Islam, baik yang berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, atau kalau dibaca langsung Al-Adabul Mufradu, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, dan kitab ini berisi tentang akhlak dan kepribadian seorang muslim. Kita sudah melakukan kajian beberapa sesi dan hari ini tema yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Bahan sudah saya berikan ya kepada adminnya Mas Arif dan Mas Tio, dan alhamdulillah ya tadi juga sudah ditayangkan. Insya Allah kita akan mengawali terlebih dahulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok orang, ummatun, ya, satu kelompok manusia, satu kelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ikhwatiman yang dirahmati Allah, berbicara tentang al-khair dan al-ma'ruf, ya. Ada khair, ada ma'ruf. Ini dalam bahasa Arab, ya. Khair itu kebaikan yang sifatnya ilahiyah, ya, khair. Kebaikan ilahiyah, kebaikan yang bersifat ilahiyah. Apa maksudnya? Kebaikan yang memang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya sholat, itu adalah al-khair. Ya. Menutup aurat, itu adalah al-khair. Melaksanakan ibadah saum, itu khair. Sholat, menutup aurat, melaksanakan ibadah saum, itu kebaikan, satu perbuatan baik yang sifatnya ilahiyah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu dalam pandangan manusia al-khair ini menjadi sesuatu yang baik. Ya, orang yang tidak senang dengan sholat menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang
tidak baik, ya. Ngapain ruku, sujud, nungging, ya. Padahal itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saum ngapain? Nahan-nahan, nggak makan, nggak minum, padahal ada makanan, ada minuman, ya. Nah, sementara kita melihat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-ma'ruf adalah kebaikan yang sifatnya ilahiyah dan juga ini sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat luas. Ya, ma'ruf itu artinya diketahui. Ya. Jadi ketika kita misalnya atau ada satu perbuatan misalnya menghindarkan orang dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Apa misalnya perzinahan. Dalam agama apapun, perzinahan itu tentu dilarang. Itu ma'ruf, sesuatu yang memang universal, kebaikan yang sifatnya universal. Sama-sama ilahiyah. Al-Quran kan melarang. Ya, wala taqrabuz zina. Pencurian. Agama mana yang menghalalkan pencurian? Tidak ada. Ya, jadi ini ma'ruf, kebaikan yang sifatnya disepakati oleh orang banyak. Ya. Dan mungkin contoh-contoh yang lain. Ya. Membantu orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan. Nah, itu ma'ruf. Itu pasti sepakat, semua orang sepakat bahwa itu merupakan kebaikan. Ya. Nah, itulah perbedaan antara al-khair dan al-ma'ruf. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang setiap kebaikan ma'ruf itu adalah sedekah. Ya. Kalau khair itu jelas, ya, itu merupakan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai pembahasan di malam hari ini dengan hadis yang diterima oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismailu ibnu Abi Uwaisin qala haddatsani Abdurrahman ibni Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qila. Bahwasanya dikisahkan haddatsana telah menceritakan pada kami Ismail ibnu Abi Uwais. Ismail bin Abu Uwais. Qala haddatsani Abdurrahman ibni Abi Zinad. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Zinad. An abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar. Ya. Dari ayahnya, dari Urwah bin Abi Murawih, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila, ia berkata atau dikatakan, ayyul a'mali khairun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul a'mali khairun. Amal apa yang paling baik? Ayyul a'mali khairun. Amal apa yang paling baik? Qala imanun billahi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam terjemah disebutkan, menurut riwayat yang lain, amal apa yang paling utama? Ayyul a'mali afdol. Nah, itu dalam riwayat yang lain. Kemudian dijawab imanun billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jihadun fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian ditanyakan lagi, fa ayyu riqabi afdal? Memerdekakan budak yang mana yang paling utama? Qala, maka dijawab, aghlaha thamanan, yang paling mahal harganya, wa anfusaha inda ahliha, dan juga
paling bagus menurut pemiliknya. Qala, kemudian berkata lagi, afara'aita in lam astati' ba'don amal. Beritahukan kepadaku, sekiranya aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan. Qala fatu'inu do'i'an au tasna' li ahraqa. Qala afara'aita in da'uftu. Qala tad'un nas minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaqa biha ala nafsi. Abu Dzar berkata, beritahukanlah kepadaku sekiranya aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan. Nabi menjawab, maka engkau membantu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu untuk kamu jual. Abu Dzar berkata, beritahukan kepadaku sekiranya aku tidak mampu. Nabi menjawab, tinggalkan manusia dari kejahatan karena itu adalah sedekah yang kau sedekahkan kepada dirimu. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis ini merupakan dialog Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwasanya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdialog dengan Abu Dzar Al-Ghifari dengan melalui tanya jawab. Ya, ketika ditanya amalan apa yang paling baik, ya. Maka Nabi menjawab iman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Ini amalan yang paling baik. Ya. Kemudian ditanya lagi, ya, sedekah itu apa? Yaitu memerdekakan budak. Ya. Memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama? Memerdekakan budak yang mana yang paling utama? Nabi menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling utama, dan yang paling bagus menurut pemiliknya. Kemudian Abu Dzar berkata, beritahukan kepadaku sekiranya aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan. Nabi menjawab, maka engkau membantu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu untuk kamu jual. Maka Abu Dzar berkata kembali, beritahukanlah kepadaku sekiranya aku tidak mampu. Nabi menjawab, tinggalkan manusia dari kejahatan, karena itu adalah sedekah yang kau sedekahkan kepada dirimu. Khotiman yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana Rasulullah SAW dalam dialog ini dengan Abu Dzar Al-Ghifari mengajarkan kepada kita semua tentang amalan yang paling baik. Ya. Sedekah yang paling baik itu dalam bentuk apa? Nah, sedekah yang paling utama, ya, amal yang paling utama, ya, amalan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Ya. Kemudian, kalau ingin memerdekakan budak yang seperti apa yang paling baik? Nah, karena yang namanya memerdekakan budak itu satu kebaikan yang luar biasa. Ya. Tapi ingin tahu memerdekakan budak yang mana nih yang paling baik? Yaitu memerdekakan budak yang paling mahal harganya dan paling bagus, ya, menurut pemiliknya, menurut majikannya. Yang paling mahal, yang paling bagus tentu ya tadi harganya tidak murah, ya, memerdekakan budak. Kemudian ditanya lagi, kalau misalnya saya nggak mampu melakukan itu bagaimana? Bantu saudaramu, ya, membantu saudara, membantu kerabat, membantu orang lain. Lah terus kalau nggak mampu lagi bagaimana? Ya, nggak mampu memerdekakan budak, nggak mampu membantu saudara, maka kata Rasulullah, tada'un nasa minasyarri. Engkau meninggalkan manusia dari kejahatan, mencegah manusia dari kejahatan. Ya. Jadi mencegah manusia dari kejahatan itu merupakan sodakoh yang bisa kita lakukan. Orang ingin melakukan suatu perbuatan buruk, kemudian kita cegah. Itu bagian dari sodakoh kita. Menghindarkan orang dari perbuatan maksiat, itu merupakan sodakoh yang kita lakukan. Jadi, agar orang tidak melakukan kemaksiatan, agar orang meninggalkan perbuatan dosa, itu merupakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita lihat, ya, bermacam kebaikan yang bisa kita lakukan dan ini merupakan sedekah yang
menjadi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan hanya sekedar berbagi, ya. Ya kalau kita mampu silahkan. Ya, kalau kita mampu lakukan untuk berbagi sedekah, kemudian dalam kondisi sekarang apalagi di tengah kondisi masyarakat yang cukup banyak mereka yang mengalami putus hubungan kerja atau PHK, kemudian banyak orang-orang yang kesulitan dalam penghasilan mereka, ya. Itu sesuatu yang bagus dan sangat baik kalau kemudian kita bisa membantu mereka, ya. Tapi ada yang juga nggak bisa, ya Rasulullah katakan, ya, nggak bisa saya memberi sedekah kepada mereka, boro-boro buat bantu orang. Buat diri sendiri, keperluan rumah tangga saja, kita harus berpikir ekstra. Kalau saya nggak mampu untuk membantu itu, apa yang saya lakukan? Cegah orang dari keburukan. Ya, hindarkan orang dari keburukan. Jadi jangan sampai ketika melihat orang berbuat tidak baik dibiarkan. Nah, itu bagian dari sedekah yang bisa kita lakukan. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kita semua bahwasanya sedekah seperti apa yang paling hebat itu? Ayus sedekah a'zam. Sedekah yang mana yang paling luar biasa itu? Kata Rasulullah, anta sedekah wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'murul ghina. Kata Rasulullah, sedekah yang paling hebat itu adalah anta sedekah wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, harta masih engkau cintai. Ya. Tahsyal faqra, engkau sedang khawatir, takut menjadi orang miskin, wa ta'mulul ghina. Di saat bersamaan, engkau tengah bercita-cita menjadi orang kaya. Nah, ini merupakan sedekah yang paling utama, kata Rasul. Ya, jadi kondisi di mana kita dalam keadaan sehat, harta yang akan kita sedekahkan itu merupakan sesuatu yang masih kita cintai, kita tengah bercita-cita menjadi orang kaya, di saat bersamaan, setan membisikkan ke dalam telinga kita bahwa ketika kita bersedekah, maka harta kita akan berkurang. Nah, jadi kita bersedekah di saat kita tengah bercita-cita menjadi orang kaya, ya, sementara kita takut miskin. Ya. Kan kalau kita bersedekah, ya, kita berderma, pasti ya kalau kita akal-akalan mengkalkulasi, kalau sedekah berarti uang akan berkurang. Padahal sebenarnya kita tengah bercita-cita mengumpulkan uang. Nah, gitu. Tapi kata Rasulullah, justru sedekah yang paling utama itu adalah ketika kita dalam keadaan sehat, harta itu masih kita cintai, kita tengah bercita-cita menjadi orang kaya, dan di saat bersamaan kita takut menjadi orang miskin. Nah, ini kondisi sedekah yang paling utama. Itu sedekah dalam hal apa? Sedekah dalam materi. Itu. Ya. Kalau dalam materi kita nggak mampu, apa yang kita lakukan? Tadi paling minim kata Rasulullah SAW adalah mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Mencegah manusia dari kemungkaran. Itu pun merupakan sedekah. Jadi kalau kita bisa bersedekah, melakukan kebaikan yang bernilai sedekah dalam bentuk harta, ya benar-benar sedekah. Ya. Berbagi rezeki, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, harta nggak punya, ya, boro-boro buat ngasih untuk kehidupan sehari-hari saja mungkin dia harus berpikir keras. Maka sedekah yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah orang dari perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan hadis yang pertama. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Muhammad ibnul Munkadir an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Iyas, Abu Usman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mundakir menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kebaikan apa? Baik dalam bentuk perkataan, ucapan, atau dalam perbuatan. Jadi kebaikan dalam bentuk perkataan atau kebaikan dalam bentuk perbuatan itu merupakan sedekah. Jadi sekali lagi, kita seringkali mengasumsikan sedekah itu adalah berinfak. Sedekah itu berderma. Ya. Padahal seluruh kebaikan itu merupakan sedekah. Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali kita akan melihat ya, ma'ruf. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang memang sudah difahami oleh seluruh manusia, universal. Ya. Ketika misalnya tadi ya, bahwa ma'ruf itu ya meninggalkan, orang sudah tahu bahwa yang namanya perzinahan dalam semua ajaran agama dilarang. Ya. Nah ini, jadi apa namanya, kebaikan yang memang sudah diakui oleh semua agama apapun, mengakui bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Memberi makan fakir miskin, semua agama pasti mengatakan itu kebaikan. Ya, tidak ada ajaran agama yang mengatakan memberi makan fakir miskin itu adalah tercela, tidak. Maka itu sebuah kebaikan. Maka ini disebut dengan ma'ruf, ya, kebaikan yang memang disepakati oleh semua. Maka Rasulullah mengatakan setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, janganlah kalian menghina ya, kebaikan sekecil apapun. Ya. Jangan pernah menghina kebaikan sekecil apapun. Ada orang datang kepada kita, dia memberikan bantuan kepada kita, ya, atau dia memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi kadang lisan kita ini tidak bisa menjaga. Ya. Cuma segitu aja. Nah, ya, ini hati-hati. Ya. Cuma segitu aja ngasih. Nah, ya. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jangan kalian merendahkan, jangan kalian menghina ya kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian merendahkan, menghina, melecehkan kebaikan ya, sesuatu apapun dari kebaikan. Ya. Tetangga ngasih ya, walaupun cuma sekedar nasi uduk satu piring, ya ngasih nasi uduk satu piring, gampang ini mah. Saya juga bisa beli. Nah, ya. Bahkan nanti kita akan lihat ya, bahkan nanti Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita balas kebaikan dengan kebaikan. Ya, balas kebaikan dengan kebaikan. Ini apa namanya? Saya tidak cantumkan hadisnya di situ ya. Jadi balas kebaikan dengan kebaikan. Jadi ketika ada orang melakukan kebaikan kepada kita, balas kebaikan itu minimal dengan doa, kata Rasulullah SAW. Ya, minimal dengan doa. Ya. Jadi ketika dia memberikan, ya walaupun sekedar nasi uduk sama kerupuk pakai mihun, nah, ya, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair, dan Allah membalas dengan kebaikan. Ya. Itu sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau bisa ketika kita punya sesuatu, berikan ya, kepada saudara kita yang mereka sudah berbuat baik kepada kita. Ya. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengingatkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Kemudian kita lanjut berikutnya. Hadis berikutnya. Ya. Saya akan bacakan tidak semua, tapi mulai dari ini saja nih. An Abi Burdah ya. An Abi Burdah tabni Abi Musa an abihi an jaddihi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqatun. Qalu fa in lam yajid qala fayatamilu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu dzal haja al malhuf. Qalu fa in lam yaf'al qala fayamuru bil khair aw ya'mur bil ma'ruf. Qalu
Fa in lam yaf'al qala fayumsik anisyarr fa innahu lahu shadaqah. Ya. Kita terjemahkan langsung dari sini saja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas setiap orang Muslim untuk bersedekah. Para sahabat berkata, bagaimana jika dia tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan? Nah itu. Karena persepsinya sedekah itu adalah memberikan harta, memberikan sesuatu. Para sahabat berkata, bagaimana jika dia tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan? Nabi menjawab, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga memberikan kemanfaatan bagi dirinya lalu bersedekah. Dia bekerja, kemudian dari pekerjaannya itu bisa memberi manfaat bagi dirinya dan kemudian dia pun bersedekah. Para sahabat bertanya, jika dia tidak mampu bekerja atau tidak dapat melakukannya, Nabi menjawab, hendaknya dia menolong orang yang sangat membutuhkan bantuan. Sahabat bertanya, jika dia tidak mampu untuk melakukannya, Nabi menjawab, hendaknya dia memerintahkan kebaikan atau memerintahkan yang ma'ruf. Sahabat bertanya, jika dia tidak mampu untuk melakukannya, Nabi menjawab, hendaknya dia menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, maka sesungguhnya hal itu adalah sedekah baginya. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa sekecil apapun kebaikan itu maka harus dilakukan. Kita punya harta, ya kita berikan. Ada orang yang kita bekerja dan kemudian dari pekerjaan itu bermanfaat buat kita. Masih ada yang bisa kita berikan kepada orang. Maka itulah kita berikan. Para sahabat nanya, kalau masih nggak bisa juga, bantu orang yang membutuhkan. Dengan apa? Tenaga. Ya. Kalau nggak bisa juga ya Rasul. Nah, kata Rasulullah SAW, ajak manusia berbuat baik. Ya. Ajak manusia untuk melakukan al-ma'ruf. Kalau masih nggak bisa juga, nah ini yang paling minim. Kata Rasulullah, jangan sampai dirimu melakukan kejahatan kepada orang lain. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, maka jangan berbuat jahat kepada orang lain. Nah, ini. Ya. Ini paling minim. Jadi ketika kita nggak bisa membantu orang lain, tenaga kita nggak bisa kita berikan kepada orang lain, ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan nggak bisa juga. Jangan sampai kemudian ya, justru yang kita lakukan adalah jahat kepada orang lain. Nah, ini juga nggak, ini justru ya taraf minimal itu adalah mencegah diri kita agar tidak menjahat atau berbuat jahat kepada orang lain. Itu sedekah buat kita. Ya. Ini mah ngebantu enggak, ya, tapi justru jahatin orang lain. Nah ini. Ya. Padahal paling minim, jangan sampai diri kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Ini paling minim. Ketika kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, maka ini merupakan sedekah yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini jadi sekali lagi sedekah itu adalah satu hal yang harus kita lakukan dan bentuknya sangat banyak. Ya. Dengan harta, dengan tenaga, dengan lisan, yaitu ngajak orang berbuat baik, ya. Kalau semua itu nggak bisa kita lakukan, minimal jangan berbuat jahat kepada orang. Nah, itu. Ya. Jadi minimal jangan berbuat jahat kepada orang. Ya. Ya, sekali lagi ngebantuin enggak, ya. Bersedekah enggak, nyinyirin lagi. Nah, itu yang berbahaya, ya. Jadi paling tidak kita tahan. Ya kalau memang kita nggak bisa membantu, ya sudah, tahan ya diri kita dari berbuat jahat kepada orang lain. Nah, intinya adalah bagaimana seluruh kehidupan kita bisa bermanfaat kepada orang lain dan itu adalah merupakan sedekah yang bisa kita lakukan. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis 226 ini hampir sama dengan hadis dari Abu Zar tadi ya. Kita lewat saja Mas Arif. Sekarang hadis 227. Oke.
disebutkan haddatsana, saya langsung saja ya kepada ini an Abi Dzar. Maaf. Ini nih. An Abi Dzar qala. An Abi Dzar qala qila ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihah wa tahmidah sadaqah wa bud'u ahadikum sadaqah. Qila fi syahwatihi sadaqah. Qala law wudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizrun dzalika in wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Disebutkan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar, ia berkata, ya, dikatakan wahai Rasulullah, orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya pergi membawa pahalanya. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka saum sebagaimana kita saum. Mereka sodakoh dengan kelebihan harta mereka. Nabi menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa jadikan sodakoh? Sesungguhnya pada setiap tasbih, tahmid, terdapat sodakoh. Sampai pada faraj, kemaluan salah seorang di antara kalian ketika dia bercampur dengan istrinya, itu pun sodakoh. Para sahabat bertanya, dikatakan kepada Nabi, apakah di dalam syahwat seseorang itu terdapat sedekah? Nabi menjawab, bagaimana jika dia melampiaskannya di dalam yang haram? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula, jika dia menyalurkannya pada yang halal, maka baginya pahala. Nah, ikhwatiman yang dirahmati Allah, di sini ada ya, kecemasan di kalangan sahabat-sahabat yang papa, sahabat-sahabat yang miskin. Ya, kata para sahabat ya dari Abu Dzar Al-Ghifari, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wah, orang-orang kaya enak, pahalanya lebih banyak. Ya, orang kaya itu pergi membawa pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli. Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya. Bedanya gitu orang kaya. Kalau kami sholat, mereka juga sholat ya Rasul. Artinya pahalanya sama. Wa yusumuna kama nasum. Mereka saum, kami juga saum. Ya. Tapi wayatasoddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersodakoh dengan kelebihan harta mereka. Kami makan orang miskin. Kami nggak bisa sodakoh dengan harta. Ya. Orang kaya sholat, kami juga sholat. Orang kaya saum, kami juga saum. Atau bahasanya gini, ketika kami saum, orang-orang kaya juga saum. Ketika kami sholat, orang-orang kaya juga sholat. Sama pahalanya. Tapi ketika mereka bersodakoh dengan harta mereka, itu yang kami nggak bisa. Kalau gitu lebih enak jadi orang kaya, pahala mereka lebih besar. Nah, kata Rasulullah SAW, Alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sodakohkan? Ya. Apa yang bernilai sodakoh? Ketika bertahmid, ketika bertasbih, itu sodakoh. Jadi ketika lisan kita bertahmid, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ya, la ilaha illallah, itu merupakan sodakoh. Ya. Itu kan sesuatu yang ringan di lisan kita. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kan sodakoh. Sodakoh dalam bentuk lisan, dalam bentuk ucapan. Nah, kemudian kata Rasulullah, termasuk pada faraj kamu, kemaluan kamu, itu juga ada sodakoh. Wah, para sahabat bingung. Ya Rasulullah, apakah ketika menyalurkan syahwat itu juga sodakoh? Pada istri tentu. Nah, kata Rasulullah SAW, bukankah kalau syahwat itu ditumpahkan, dilampiaskan kepada yang haram, itu akan jadi dosa, kata Rasulullah. Nah, kalau itu jadi dosa, berarti ketika syahwat itu dilampiaskan, ditumpahkan, disalurkan kepada yang halal, maka itu jadi sodako. Jadi hatta ketika seseorang bercampur dengan istrinya pun itu sodako. Gitu. Ya. Jadi dengan kata lain, bahwa sodako itu banyak cara yang bisa kita lakukan.
Pokoknya setiap kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu merupakan sedekah. Apa saja ucapan, lisan, kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu merupakan sedekah kita. Nah, itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kata Rasulullah di akhir hadis ini ya, kata Rasulullah SAW, hatta ketika seseorang itu menyalurkan hasrat syahwatnya kepada istrinya, itu pun bagian dari sedekah. Ya. Karena ketika dia menyalurkan syahwat itu kepada yang haram, jadi dosa. Berarti kalau kepada yang halal, jadi pahala. Gitu ya. Maka perbanyak pahala. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjut kepada hadis berikutnya, 228 ya. Ada ya. Baik. Saya bacakan hadisnya ya. Kata Rasulullah, haddatsana Abu Asim an Aban ibni Som'ah an Abil Wazi' Jabir an Abi Barzah al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani amalin yudkhilunil jannah qala amitil adza an tariqin nas ya. Saya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Nabi menjawab, singkirkan bahaya dari jalan manusia. Nah, apalagi ini ya. Jadi disebutkan Abi Barzah al-Aslami bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong dong kasih tahu kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Kata Rasulullah, singkirkan bahaya dari jalan manusia. Apa maksudnya? Ini merupakan perbuatan amal yang kecil, amal yang ringan, tapi bisa membawa seseorang kepada surga. Apa? Sekedar menyingkirkan barang yang ada di jalan, sekiranya orang itu menginjak barang tersebut atau melintasi jalan itu, maka orang akan membahayakan seseorang. Contoh, di jalan kita ngelihat ada batu besar. Kalau orang atau ada lubang. Kita berpikir kalau ternyata orang terperosok ke dalam lubang ini, wah ini bahaya, bisa jatuh, bahkan bisa wafat, bisa meninggal. Maka lubang itu kita tutup atau kita buat rambu supaya orang menghindar, ya. Jadi supaya tidak melintas ke jalan itu. Atau yang kecil saja, ketika kita berjalan, kita melihat di jalan ada paku, ada beling. Ya. Kita lihat di jalan ada paku, ada beling. Singkirkan. Apakah itu sedekah? Kata Rasulullah SAW, perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah singkirkan bahaya dari jalan manusia. Ya. Jadi sekali lagi, itu perbuatan yang kecil, yang ringan. Ya. Kita jalan, ngeliat ada paku di tengah jalan. Oh, ini kalau kena ban motor bahaya. Pinggirkan. Itu perbuatan yang kecil. Ya. Atau kita lihat ada beling, ada duri. Kalau kena orang nih bahaya nih. Kita pinggirin. Nah, ya. Maka kalau kita lihat ada orang yang justru menebar paku di jalan, nah ini justru bertolak belakang dengan hadis ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, sekedar menyingkirkan bahaya dari jalan manusia, dari jalan umum, itu bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Berarti kan sebaliknya, kalau dia menebar bahaya, nah berarti mengarahkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ya, Musa menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, marra rajulun muslimun bisyaukin fit tariq. Seorang muslim melewati jalanan yang di situ ada duri. Ya. Faqala li umitanna. Ya. Maka kemudian dikatakan, la umitanna hadza syauk la yadur rajulan musliman faghufira lahu. Ya. Lalu dia berkata, saya akan menghilangkan duri ini sehingga tidak menyakiti orang yang lewat, orang Islam yang lewat. Lalu ia diampuni dosanya. Jadi bayangkan, hanya sekedar memindahkan duri, memindahkan beling, menyingkirkan batu, menyingkirkan besi yang ketika dilindas oleh orang itu akan berbahaya, itu akan menghapus dosa yang kita lakukan. Dan itu merupakan sedekah, kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Ini kan satu perbuatan yang sangat-sangat ringan. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir 230 ya, disebutkan bahwasanya dari Abu Dzar Al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha anna al-adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakha'ah fil masajid la tudfan. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepada saya amal-amal umat saya yang baik dan yang buruk. Lalu saya temukan dalam amal-amal yang baik, amal-amalnya yang baik diantaranya menyingkirkan bahaya dari jalan, dan saya temukan amal-amalnya yang jelek, yaitu meludah di masjid lalu tidak ditimbun atau tidak dihilangkan. Nah ini, ya. Jadi Nabi SAW disebutkan, hadis ini sahih, ya, diperlihatkan pada Nabi amalan umat Nabi. Jadi antara amal-amal baik yang diperlihatkan adalah orang yang menyingkirkan bahaya di jalan. Ya. Jadi sekedar membersihkan paku, ya, itu nanti akan diperlihatkan ini sebagai sebuah kebaikan. Sementara amal buruk yang diperlihatkan kepada Nabi adalah meludah di masjid lalu tidak ditimbun dengan, maksudnya apa? Tidak dilap. Ya. Ini kan apa namanya? Mungkin sekarang bukan meludah, karena orang kalau meludah, kalau zaman dulu kan meludah itu karena di tanah. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW, Rasul melarang, ya, anil busok, melarang untuk meludah, ya, perbuatan yang dilarang. Jadi kalau di masjid itu ya jangan, kalau bahasa kita sekarang bukan jangan meludah, jangan nyampah. Nah itu, ya. Dan kifarat menghapus ludah yang di ini adalah menimbun. Jadi gini, karena masa Nabi itu masjid itu dalam alasnya adalah tanah, jadi ketika meludah, kifaratnya itu adalah membersihkan bekas ludah itu, ya, jadi dengan tanah ditutup. Nah itu, ya, itu kifaratnya. Nah kalau sekarang bagaimana bentuknya? Orang nyampah di masjid, ini nggak boleh. Kifaratnya adalah dia harus ngambil sampah yang dia buang di dalam masjid. Nah itu, jadi kalau dulu konteksnya adalah ludah, ya, kalau sekarang bukan ludah tapi apa, sampah. Kadang kalau di masjid kan enak tuh, ya, lagi ngobrol sambil ngebersihin kuku. Nah, ya, kuku di apa namanya, kuku di kuku kaki itu di apa ya, dikurik-kurik gitulah, ya. Tahu nyampah aja itu dekat kaki, ya. Sholat pulang aja udah sampahnya dari situ, itu nggak boleh, ya. Bentuk kifaratnya itu adalah ambil sampah itu buang keluar. Nah itu, ya. Itu bagian dari amal jelek gitu, ya. Maka kata Rasulullah, saya temukan dalam amal-amal jelek diantaranya meludah di masjid dan tidak ditimbun dengan tanah, maksudnya tidak dihilangkan. Jadi kalau meludah di masa Nabi kan meludahnya kemana? Ke tanah. Kemudian untuk menghilangkannya adalah dibersihkan, dihilangkan, ditimbun dengan tanah. Nah kalau sekarang ya nggak mungkin, ya, kita ngegunting kuku di masjid kemudian kita timbun dengan tanah, ya tambah kotor, ya. Nah konteksnya adalah ketika kita membuang, yang pertama adalah jelas dilarang membuang sampah di dalam masjid. Nah bentuk kafaratnya adalah membersihkan atau membuang sampah yang kita buang tadi di masjid. Jadi sekali lagi, sekedar membersihkan, ya, atau mengambil sampah, ya, di dalam masjid saja itu merupakan bagian dari kebaikan kita, sedekah kita. Nah itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, dari awal kita sudah sampaikan bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita berderma, bukan hanya kita memberikan makan fakir dan miskin, tapi kebaikan sekecil apapun itu merupakan sedekah kita dan menjadi pahala kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, kajian kita di kesempatan malam hari ini, ya, kaitan dengan kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Silakan dulu ke Mas Arif. Silakan. Terima kasih Ustadz Arfi atas kajiannya yang keempat mengenai pentingnya sodakoh, ya, sodakoh. Cukup detail sekali Ustadz, ya. Insya Allah di setiap kebaikan ada sodakoh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mempertanyakan, ingin menanyakan
mengenai seputaran sodakoh atau mungkin ada yang nyerempet-rempet dikit kali Ustaz ya, yang lain-lain gitu ya. Diperbolehkan lah. Silahkan Pak Haji. Ini Pak Amri, ada Pak Haji Amri juga udah masuk Pak Haji Amri. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Haji Amri mengenai atau ditanyakan? Oh, belum dinyalain ininya ya, speakernya kali. Udah saya unmute tapi nggak bisa. Pak Haji Riwaldi mungkin. Pas, jelas. Pas, cukup jelas ya. Misalnya ntar apa Pak Haji Setia Pramono mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ustadz Aap, Pak Haji Saimun. Ini ada Haji Ibnu juga nih, Haji Ibnu Ihsan. Kang Ade juga lalu mengikuti kajian kita nih Ustadz. Bang Ade katanya dari Bandung ya? Dari Soreang ya Kang Ade. Oh, Soreang. Ya, Pak Haji Setio boleh disampaikan? Skip dulu. Udah cukup mendetail kali Ustadz ya. Baik. Untuk kajian malam ini mendetail sampai yang terkecil-kecilnya itu disampaikan juga apa kebaikan yang kecil aja pun jadi sodako gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Nah, cuman terkadang hati ini malu, ada rasa malu gitu Ustadz, ingin melakukan sodako yang bernilai yang nggak terlalu banyak, itu gimana tuh kiat-kiatnya supaya ini Ustadz, supaya kita pede lah dalam bersodakoh dan nggak melihat nilai besar kecilnya sodakoh itu Ustadz. Iya. Dalam hadis Nabi disebutkan khairul amali adwamuha wa in qalla. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah dawam, continue, wa in qalla, meskipun sedikit. Gitu ya. Jadi itu amal yang paling baik itu adalah dawam tapi dawam meskipun sedikit, continue meskipun sedikit. Ya. Jangan sampai udah kecil setahun sekali lagi. Gitu ya. Ya. Nyumbangnya 25.000 setahun sekali. Ikhlas katanya. Nah, tapi ikhlas gitu ya Pak Haji. Ikhlasnya segitu Pak Haji ya. Iya. Ikhlas. Ya. Jadi khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah dia sedikit tapi continue gitu ya. Iya. Jadi ke masjid tiap hari misalnya ya, 5.000 aja setiap hari gitu kan, continue ya. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh gede gitu ya. Wah, saya bisanya 1 juta nggak apa-apa, 1 juta sebulan sekali nggak apa-apa kan gitu. Yang penting kan kontinuitasnya. Kontinuitasnya ya Ustaz. Iya. Nah, itu tuh menjaga kontinuitasnya itu tuh. Nah itu kadang kan itu yang harus kita tumbuhkan, kita merasa bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita khawatir kebaikan itu justru hilang dengan keburukan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, justru jauh lebih banyak dosa yang kita kerjakan. Kalau ada muncul rasa seperti itu, maka kontinuitas itu akan tetap terjaga. Gitu. Dan kemudian niatkan kebaikan itu ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Karena ketika kita lakukan dengan niat ingin dipuji, ketika pujian itu tidak kita dapatkan, maka kita kecewa. Ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan niat ingin mendapatkan kita justru dicerca oleh orang, maka kebaikan itu akan terhenti kita lakukan. Kenapa? Dicerca sama orang, dihina sama orang. Nah, kalau kita lakukan itu dengan keikhlasan, insya Allah continue kita lakukan. Jadi niatnya tadi kecil tapi continue. Nah, kecil ini relatif ya.
Kan kecilnya saya dengan Mas Arif beda. Nah, ya, kecilnya Lagi kecilnya saya Pak Haji mungkin Riwaldi ya. lebih besar Pak Haji Riwaldi. Nah, gitu kan. Sekot. Gila Pak Amri lebih Ya. kecilnya Nah, Amri juga gitu. nih, Pak Haji Jadi Amri gitu ya. kontinuitasnya itu berbeda. Ya besar, kecil itu relatif kan, gitu. Buat saya 100.000 misalnya. Iya. Nah, buat Mas Arif 100.000 mah kecil itu, 1 juta. Nah, gitu. Jadi itu relatif. Ya. Nah, jadi kalau kita review lagi dari awal, maka tadi sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Sedekah itu bisa dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain, hatta sekedar menyingkirkan duri, menyingkirkan batu yang ketika orang melewati akan membahayakan. Nah, itu bagian dari sedekah. Dan sedekah yang lain yang juga bisa kita lakukan paling tidak adalah jangan sampai kita melakukan kejahatan kepada orang, menghindarkan orang dari kejahatan yang kita lakukan. Ya. Jadi ya tadi saya sampaikan, berbuat baik enggak, justru berbuat jahat kepada orang. Nah, itu justru luar biasa. Ya, luar biasa buruk maksudnya. Ya. Jadi itu mudah-mudahan kebaikan sekecil apapun bisa kita lakukan. Ya. Paling tidak kalimat-kalimat thayyibah kita ucapkan, ya kalimat-kalimat tadi tasbih, tahmid, ya tahlil, takbir itu bisa kita ucapkan. Ya, itu yang paling ringan lah. Yang paling ringan untuk bisa kita lakukan. Dia tidak butuh waktu khusus, tidak butuh tempat khusus, ya. Tapi dalam aktivitas kita bisa kita bertasbih, bertahmid, bertahlil. Nah, seperti itu mungkin ya taklim kita di kesempatan hari ini. Gitu. Siap Ustaz. Terima kasih. Ada pertanyaan. Amal soleh sama sedekah apa? Apa? Amal soleh kan kalau kita bisa bilang kan ada amal soleh ya kan, Kalau orang yang kami akan mengajarkan amal soleh. Kalau orang yang dengan sedekah apa bedanya? Iya, sebenarnya sekali lagi sedekah itu seringkali kita pahami dengan bersedekah, berderma. Ya, sedekah itu dari kata sedekah yang artinya membenarkan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya itu bagian dari pembenaran kita, atau bukan pembenaran, bagian dari keyakinan kita terhadap adanya balasan pahala atau balasan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud keyakinan kita bahwa Allah itu ada, Allah Maha berkuasa. Ketika kita meyakini itu semua, maka diwujudkan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikannya dalam bentuk apa? Amal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan yang cocok, perbuatan yang benar. Gitu. Maka setiap amal soleh itu akan menjadi sedekah. Sebagai wujud keyakinan kita terhadap bahwasanya Allah akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan. Gitu. Jadi amal soleh itu kan amal baik. Ya, amal soleh itu kan amal baik. Nah, ketika kita melakukan itu, maka itu merupakan manifestasi dari keimanan kita kepada Allah. Ya. Itulah bentuk sedekah kita, keyakinan kita ya, terhadap bahwa Allah itu akan memberikan pahala atau dosa terhadap amal yang kita lakukan. Sekali lagi, orang seringkali memahami sedekah itu dengan harta, gitu. Padahal sedekah itu tidak hanya dengan harta. Gitu. Maka di awal tadi sampaikan kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ketika kita berkata-kata baik kepada orang, itu sedekah. Ketika kita membalas kebaikan orang dengan mengucapkan alhamdulillah atau mendoakan kebaikan orang lain, itu juga sedekah. Ketika kita menyingkirkan batu, beling, duri, atau benda tajam yang ada di jalan agar orang tidak celaka, itu juga bagian dari sedekah. Itu amal soleh dan itu wujud dari sedekah kita gitu. Jadi sedekah itu jangan hanya difahami dengan harta. Maka Rasul mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Seperti itu. Perwujudannya adalah amal soleh. Oke. Ya gitu Pak Haji Setia, mungkin jawaban dari sharingnya dari Ustadz Arfi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin disampaikan, mengingat
waktu yang sudah larut malam ya. Ini Ustaz, Siap. Ayo, mangga. ini sekarang kan lagi wabah di saat sekarang ini kan banyak wabah lah, wabah virus corona ini ya. Oh. Siap Kang Ade. Banyak vlog yang berbagi sodako tuh. Dengan vlognya itu apakah bisa disebut sodako atau pahala ya nah berbuat baik itu? Apa? Vlog apa? Banyak apa? Vlog berbagi-bagi sodako itu apakah itu bisa dikatakan pahala yang baik itu karena menampakkan gitu kan dengan Ria gitu kali ya. Oh, oke, baik. Yuk, makasih. Mangga, tur nuhun. Iya. Mengumumkan sodakoh gitu ya, Ustaznya coba di berbagai vlognya gitu ya, menggunakan vlog. Iya, Itu baik. gimana itu ya? Baik, makasih makasih. Kang Ade. Mungkin jadi dalam Al-Quran disebutkan intu dus sodakoh fani'im babi. Jika engkau menampakkan sodakoh itu baik, nggak jadi masalah. Nah, tapi harus dijaga. Jangan sampai dari menampakkan sodakoh itu muncul unsur ria yang dilihat oleh orang. Ya. Jadi menampakkan juga nggak masalah, ya boleh. Tapi itu yang harus dijaga, ya. Jangan sampai ada unsur ria di situ. Ini memang tidak mudah, ya. Bisa jadi ketika dia menampakkan itu merupakan dorongan. Dia sebenarnya ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti misalnya, kita masukin canceling. Niat kita memasukkan tromol, canceling itu, kita masukin 50.000. Sengaja kita perlihatkan. Niat kita bukan ria. Supaya orang mencontoh. Gitu. Masa iya sih, ya saya saja yang begini bisa nyumbang 50, masa orang yang di samping saya yang lebih katakan penghasilan lebih besar hanya 20.000. Nah, niatnya mengajak. Ya, atau yang kedua memberi contoh. Ya, yang tadi mengajak atau yang kedua memberi contoh. Ya. Wah, itu gede ngasih contoh 50.000. Ya, maka berikutnya sama paling tidak atau minimal 30.000, 20.000. Nah, jadi semua yang bergantung kepada niat ya seseorang. Ini yang harus dijaga sekali lagi. Atau bisa jadi ini pun merupakan bagian dari aspek transparansi. Ya, orang sudah bersedekah, ya, panitia yang diberi amanat supaya tidak menimbulkan hal-hal syakwa sangka, maka itu kemudian dipublish. Niatnya hanya satu, transparansi saja. Ya. Nah, jadi semua yang bergantung kepada niatnya. Boleh menampakkan, boleh intu bersedekah fanima, ya. Boleh saja menampakkan sedekah itu. Nah, kita niatkan agar orang lain mencontoh. Maka ketika kita mencontoh kebaikan, orang lain melakukan apa yang kita lakukan, kita mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan, ya. Jadi ketika kita berderma memberi contoh, kemudian diikuti kebaikan kita itu dengan diikuti oleh orang lain itu mengikuti langkah kebaikan kita dapat pahala jariah, ya. Nah, itu. Jadi intinya boleh saja, tapi sekali lagi harus dijaga, hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian tadi ada ria atau sum'ah, bahkan yang lebih repot kalau ada takabur di situ. Nah, yang merendahkan orang lain ini juga nggak boleh. Ya. Hilang amalnya itu. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit apa yang kalian berikan, ya. Hilang pahala itu nanti kalau dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Gitu, Kang Ade. Siap, makasih Ustaz. No, Sang Sulna. Masih ganjel sedikit nih nyambung dari yang punya Kang Ade. Ya. Itu kalau sebenarnya dari kitanya yang menampilkan vlog itu sebenarnya dia nggak ada niat ria, tapi ada orang yang lain yang menilai itu wah ria loh gitu misalkan. Itu batasan rianya sampai di mana gitu, Ustaz? Padahal di kitanya udah nggak ria gitu. Iya, itu kan masalah hati. Berarti ya, itu dari kan hati masalah kita hati. Ya, pentingnya. Iya. Orang lain nilai, biarkan saja. Kita hanya bisa melihat orang itu secara fisik. Masalah hati itu urusan dia sama Allah. Gitu. Ya, mungkin itu dari Ustaz Arfi untuk kajian malam ini. Cukup kali ya, Ustaz dan Bapak Ibu ya? Ya, cukup. Udah terlalu larut malam nih kayaknya. Terima kasih. Sedikit kesimpulan ya, sedekah itu ya memang tidak hanya sekedar harta,
dengan menjaga orang lain dari melakukan tindak kejahatan atau menjaga diri kita tidak melakukan kejahatan, itu juga sudah sodako ya situ. Ya. Ya. Betul. Ya, terima kasih atas kajiannya untuk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu yang mengikuti pengajian ini dari awal. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan ya untuk sodakoh yang semaksimalnya, yaitu yang tadi yang paling semaksimal itu selain berjihad di jalan Allah, yaitu dengan membebaskan budak yang terbaik gitu ya. Ya, budak yang terbaik ya termahal gitu. Demikian kajian malam ini, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk bahannya akan saya sampaikan ke Ustaz Arfi dan mungkin di grup masjid juga. Ya. Ini juga ada recordernya, Ustaz. Kalau untuk sudah saya rekam, dan untuk gambarnya juga untuk bisa diupload di YouTube juga nanti bisa. Tapi agak berat kalau gambarnya. Kalau yang ini saya suara ya. Iya, suara paling, Ustaz. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri Zoom ini, pengajian online Zoom ini.